sejarah kehidupan tak terhitung peradaban-peradaban kuno di muka bumi ini yang hilang dan lenyap, baik oleh kematian, penindasan, bencana alam, ataupun karena hal-hal lainnya. Tetapi ada beberapa peradaban masyarakat yang hilang tersebut hilang tanpa jejak, yang membuat para peneliti tidak bisa mendeteksi jawaban meski ditemukannya sisa-sisa benda dari peradaban yang bersangkutan. Dan berikut ini adalah 7 peradaban dunia yang hilang versi on the spot. Diawali dengan Mycenaean sebagai peradaban dunia yang hilang yang pertama. Tumbuh dari peradaban Minoa, Mycenaean lahir sekitar tahun 1600 sebelum Masehi di Yunani Selatan. Peradaban Minoa itu sendiri adalah suatu peradaban di Kreta, sebuah pulau dekat daratan Yunani yang dimulai pada zaman perunggu antara tahun 3000 dan 2700 sebelum Masehi. Tersebar di 20 dan daratan selatan ini, Mycenaean dibangun dan menguasai 8 kota besar yang salah satunya adalah Athena. Banyak mitos Yunani berpusat di sekitar Mycenaean, termasuk legenda Raja Agamemnon yang memimpin pasukan Yunani selama Perang Troya. Dan dengan kecakapan angkatan laut, penduduknya terfokus untuk perdagangan di perairan serta untuk militer. Tetapi tidak ada yang tahu pasti lenyapnya peradaban ini termasuk sejumlah para peneliti. Ada teori menyebutkan bahwa kerusuhan antara kelas petani dan kelas penguasa yang menyebabkan Mycenaeans hilang. Selain itu ada yang memperkirakan jika lenyap karena gangguan pada rute perdagangan atau faktor alam seperti gempa bumi. Namun teori yang paling populer adalah bahwa mereka diserang oleh peradaban dari utara seperti Dorians, yakni manusia menetap di daerah tersebut setelah jatuhnya Mycenaeans atau manusia laut yang pada masanya berimigrasi dari Balkan ke Timur Tengah. Berikutnya adalah Nabatean, yaitu suatu suku yang tersebar di Yordania, Kanaan, dan Arab dari sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Tetapi dulu dikenal sebagai pembangun kota Petra yang menjadi ibu kota Nabatean. Petra merupakan kota yang kaya akan situs arkeologikal yang terletak di dataran rendah di antara gunung-gunung yang membentuk sayap di bagian timur. Sementara itu kekayaan Nabatean diperoleh dari jaringan pusat perdagangan segala macam, antara lain perdagangan gading, sutra, rempah-rempah, logam mulia, permata, kemenyan, gula, minyak wewangian, dan obat-obatan. Dan yang membedakan masyarakat lainnya adalah tidak ada perbudakan di Nabatean, karena setiap anggota masyarakatnya memberikan kontribusi dalam pembagian tugas kerja sehari-harinya. Namun sangat disayangkan selama abad keempat Petra ditinggalkan Nabatean dan tidak ada yang tahu alasannya. Kemudian pada tahun 106 Masehi, Romawi menguasai Petra sehingga peran jalur perdagangannya melemah dan hingga sekitar tahun 700 Masehi, beberapa bangunan utama di kota Petra hancur menjadi puing. Petra pun perlahan menghilang dari peta bumi saat itu, termasuk suku Nabatean yang hanya meninggalkan legenda. Peradaban lembah Sungai Indus adalah peradaban dunia yang lenyap selanjutnya. Pada tahun 2800 hingga 1800 sebelum Masehi, sebuah peradaban kuno ini hidup di sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gagar Hakra yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Peradaban ini sering juga disebut sebagai peradaban Harapan Lembah Indus karena kota penggalian pertamanya disebut Harappa. Meskipun menjadi salah satu peradaban kuno terbesar, namun tidak banyak yang diketahui tentang peradaban Harappa itu, terutama karena bahasa mereka belum bisa diterjemahkan. Bukti menunjukkan bahwa Harappa memiliki pemerintah bersatu, tidak ada kelas sosial, dan tidak ada kegiatan militer. Maka kemungkinan jika masyarakatnya hidup dalam damai. Daerah lembah Sungai Indus merupakan daerah yang subur. Pertanian menjadi mata pencaharian utama peradaban ini, sehingga peradaban tersebut bisa dikatakan peradaban yang makmur. Tetapi berbanding terbalik dengan beberapa teori mengenai apa yang terjadi pada peradaban lembah Indus ini. Beberapa orang percaya bahwa mereka tidak bisa menerima perubahan terhadap lingkungan, seperti penurunan suhu Sungai Hakra Gagar menjadi dingin, suhu kering yang juga terjadi di seluruh Timur Tengah. Dan teori lain yang populer adalah bahwa bangsa Arya menyerbu mereka
mereka sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Beralih ke peradaban Anasazi. Orang Pueblo kuno atau leluhur Puebloans adalah istilah yang dipakai untuk kelompok budaya masyarakat yang dikenal sebagai Anasazi, yang merupakan peradaban asli prasejarah Amerika yang muncul di 4 daerah, yakni di New Mexico, Arizona, Colorado, dan Utah di sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Penduduk Puebloans dikenal sebagai pemburu dan berkembang ke pertanian. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya tembikar hijau, keranjang dengan anyaman rumit, sandal serta jubah bulu kelinci, batu gerinda, busur, dan anak panah. Tetapi di sisi lain, sekitar tahun 1300 Masehi, leluhur Puebloans mulai meninggalkan rumah tebing dan mulai berpindah tempat. Penelitian pun mencoba membuktikan bahwa perubahan iklim tidak bisa menjelaskan penurunan dari Anasazi itu sendiri dan menunjukkan jika faktor-faktor sosial serta politik seperti konflik kekerasanlah yang menyebabkan akhir dari peradaban ini. Budaya Cucuteni Tripilian merupakan peradaban dunia yang lenyap berikutnya. Di Rumania, sukunya disebut Cucuteni. Di Ukraina dikenal dengan nama Tripilians. Dan di Rusia disebut sebagai Tripoli, yang berkembang antara tahun 5500 hingga tahun 2750 sebelum Masehi. Yang unik dari masyarakat Cucuteni Tripilian ini adalah mereka membangun pemukiman terbesar di Eropa dengan beberapa perumahan hingga mencapai 15.000 orang yang di setiap 60 hingga 80 tahun sekali mereka akan membakar seluruh desa dan merekonstruksi ulang semuanya. Sementara budaya Cucuteni Tripilian ini menganut paham matriarkal, yaitu perempuan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan laki-lakinya adalah pemburu dan bertanggung jawab untuk merawat binatang peliharaan. Kekompakan dari budaya ini akhirnya lenyap dan diprediksi bahwa mereka ditaklukkan oleh budaya Kurgan yang suka berperang. Namun penemuan arkeologi yang terbaru menyatakan bahwa hal ini dikarenakan oleh perubahan iklim yang dramatis sehingga menyebabkan kekeringan terburuk dalam sejarah Eropa, di mana penduduknya sangat bergantung pada pertanian. Sejak tahun 10.000 sebelum Masehi, sebuah budaya prasejarah orang Amerika asli, yakni budaya Clovis, merupakan peradaban dunia yang lenyap selanjutnya. Peradaban yang berpusat di dataran selatan dan tengah Amerika Utara ini diperkuat dengan ditemukannya batu pecah yang disebut Clovis Point. Dan batu pecah itulah yang menjadi ciri khas budaya ini karena digunakan di ujung tombak untuk berburu binatang besar seperti mamut dan bison, serta binatang kecil seperti rusa dan kelinci. Banyak ahli yang percaya bahwa masyarakat Clovis melintasi jembatan Beringia dari Siberia ke Alaska selama zaman es dan kemudian menuju ke selatan untuk menuju iklim yang lebih hangat. Sehingga muncul beberapa teori perihal hilangnya budaya Clovis tersebut. Yang pertama adalah bahwa penurunan megafauna bersama dengan mobilitas kurang dalam budaya mereka yang akhirnya membawa perpecahan dan membentuk kelompok-kelompok budaya baru. Teori lain mengatakan bahwa spesies mamut dan lainnya menjadi punah karena perburuan yang berlebihan, sehingga Clovis tidak mempunyai sumber makanan yang layak. Dan teori yang terakhir adalah karena sebuah komet yang jatuh ke bumi yang secara signifikan mempengaruhi kebudayaan Clovis. Dan peradaban dunia yang lenyap yang terakhir adalah Kekaisaran Aksumite. Kekaisaran Aksumite ini dimulai pada abad pertama Masehi yang kini adalah Ethiopia dan diyakini sebagai rumah dari Ratu Seba. Rakyat Aksum sehidup dengan cara memperdagangkan ekspor gading dan emas. Karena itulah masyarakat Aksum sangat kaya dan menjadikan budaya Afrika pertama yang mengeluarkan mata uang sendiri. Monumen yang paling dikenal dari Aksum adalah stelae, yakni pahatan yang diukir raksasa sebagai penanda kuburan raja dan bangsawan. Banyak teori yang mencari jawaban lenyapnya peradaban ini. Antara lain adalah, menurut legenda setempat, yakni Ratu Yahudi bernama Yodit telah berhasil mengalahkan Kekaisaran Aksumite dengan membakar gereja dan bangunan penting lainnya.
Berbeda dengan peneliti lainnya yang percaya bahwa perubahan iklim, isolasi perdagangan, dan kemunduran pertanianlah yang menyebabkan kelaparan dan kemudian menyebabkan lenyapnya peradaban ini.